Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Pernahkah Anda melihat manusia dengan tinggi 4,5 meter dengan mata di belakang kepalanya? Orang-orang ini tidak hanya memiliki kemampuan prediksi yang menakjubkan, mereka juga dapat melihat masa lalu dan masa depan. Setiap saat mengadakan ritual, mereka harus menutup mata ketiga mereka untuk berkomunikasi dengan dewata. Sampai di sini, mungkin banyak yang berpikir ini terlalu konyol dan mustahil. Namun pada kenyataannya, di banyak buku kuno cerita terkait, pernah tercatat tentang makhluk raksasa kuno bermata tiga. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang ras manusia bermata tiga. Ras raksasa bermata tiga yang hilang. Kita tahu bahwa selama beberapa ribu tahun, manusia baru mandiri dari alam liar. Hanya dalam beberapa ribu tahun, manusia dapat membangun masyarakat seperti yang kita lihat sekarang. Dan asal tahu saja, peradaban baru berusia 3 juta tahun sejak kemunculan nenek moyang manusia Homo sapiens hingga peradaban kita saat ini. Sebagaimana yang umum diketahui, bumi diperkirakan telah berusia 4,6 miliar tahun. Dalam waktu yang begitu lama ini, apakah kita adalah peradaban pertama di muka bumi? Adakah peradaban lain sebelum kita? Sebenarnya, dugaan dan teori tentang peradaban prasejarah selalu menjadi topik yang membuat penasaran sejak diusulkan. Karena sejauh ini, belum ditemukan peninggalan berskala besar untuk membuktikan keberadaan peradaban prasejarah, sehingga menurut pandangan arus utama komunitas ilmiah saat ini, peradaban prasejarah itu tidak ada. Namun penemuan arkeologi di berbagai belahan dunia dalam 100 tahun terakhir ini sepertinya memberitahu kita bahwa mungkin ada beberapa peradaban di zaman prasejarah sebelum munculnya manusia. Dan jika memang benar-benar ada peradaban prasejarah sebelum munculnya manusia, mengapa saat ini tidak ditemukan situs mereka? Padahal banyak ilmuwan telah memikirkan dan mendiskusikan hal ini. Mereka yakin akan keberadaan peradaban prasejarah dan memberikan dua penjelasan. Kemungkinan pertama adalah usia peradaban prasejarah sangat jauh dari sejarah peradaban kita, sehingga kita tidak dapat menemukan jejak mereka. Sebelumnya beberapa ilmuwan pernah berasumsi, jika manusia tiba-tiba lenyap sekarang, maka dalam waktu sekitar 100 juta tahun, semua jejak keberadaan manusia di muka bumi akan hilang sepenuhnya. Jadi jika usia peradaban prasejarah sangat jauh dari sejarah kita, maka tidak heran jika kita tidak menemukan jejaknya. Sebaliknya justru tidak wajar jika ditemukan. Kemungkinan kedua, perkembangan peradaban prasejarah relatif terbelakang, tidak berkembang ke jalur ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan mereka tidak memiliki produk industri, sehingga jejaknya cepat menghilang, seperti halnya jika tingkat peradaban manusia saat ini masih sama dengan zaman dahulu. Maka dalam waktu kurang dari 10 juta tahun, sama sekali tidak akan ditemukan jejak peradaban manusia di bumi. Namun masih banyak orang yang percaya bahwa peradaban prasejarah mungkin sama sekali tidak berkembang ke jalur ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan menempuh jalur perkembangan peradaban lainnya dengan mengandalkan struktur tubuh mereka yang tidak sama dengan manusia seperti kita saat ini. Pandangan ini sebenarnya bukan sekedar dugaan, tetapi bersumber dari catatan peradaban suku bangsa Maya. Dalam catatan peradaban suku Maya, sudah ada 4 peradaban yang muncul di muka bumi jauh sebelum munculnya peradaban manusia, yaitu peradaban Gendaya, peradaban Mesopotamia, peradaban Lemuria, dan peradaban Atlantis. Oleh karena itu, manusia modern saat ini
mungkin merupakan peradaban kelima di muka bumi dan memiliki deskripsi serta catatan rinci tentang 4 peradaban tersebut di atas. Sebagai catatan, di antara keempat peradaban tersebut, Gendaya adalah yang paling unik. Mereka hidup 962.000 tahun yang lalu. Saat itu, setelah letusan gunung berapi bawah laut, sebidang tanah raksasa terangkat dari dasar laut dan sebidang tanah ini adalah benua Gendaya. Manusia-manusia yang hidup di benua ini pada masa itu memiliki postur badan tinggi besar. Kaum pria rata-rata memiliki tinggi badan 2,1 meter, sedangkan kaum wanitanya rata-rata 1,8 meter tingginya. Selain itu, rentang usia hidup mereka juga sangat panjang, dengan umur rata-rata sekitar 300 tahun. Tetapi yang paling menakjubkan dan menarik adalah mereka memiliki mata berwarna hijau zamrud di tengah dahi mereka, yang merupakan mata ketiga mereka. Karena itulah mereka disebut juga peradaban bermata tiga. Mata ketiga mereka ini umumnya tertutup dan hanya terbuka saat melakukan kekuatan gaib. Namun kaum wanita mereka tidak memiliki mata ketiga. Pada saat itu, Dewata menciptakan manusia dan menganugerahi mereka mata ketiga untuk melindungi diri. Karena mata ketiga tidak hanya memiliki kemampuan menerawang, dapat melihat masa lalu dan masa depan, tetapi juga dapat mengadakan kontak dengan alam sekitar. Setiap saat melakukan ritual, mereka harus menutup mata ketiganya untuk berkomunikasi dengan para dewa. Sementara itu, rahim kaum wanita Gendaya juga memiliki kemampuan mengadakan kontak dengan dewa, dan setiap kelahiran anak adalah kehendak dewata. Pada zaman peradaban Gendaya, ada 8 suku yang saling bersaing untuk mendapatkan status pemimpin, sehingga mata ketiga pun menjadi senjata ampuh, dan warna mata setiap suku berbeda-beda. Ada yang kuning, hijau, ungu, hitam, abu-abu, coklat, dan warna lainnya. Tingkat kekuatan gaib antar suku juga tidak sama, dan karena perselisihan antar suku yang masing-masing memiliki kekuatan gaib inilah, sehingga peradaban mereka tidak dapat berlanjut, hingga akhirnya peradaban super ini tetap saja tidak sanggup melawan kekuatan alam. Banjir dahsyat menelan segenap benua, dan sejak itu peradaban Gendaya pun ikut lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu banyak orang yang berpikir bahwa peradaban Gendaya mungkin sama sekali tidak ada, sama seperti belakangan yang terjadi pada Atlantis. Dan sebagai catatan, peradaban bermata tiga sepertinya tidak sepenuhnya hilang dari bumi. Ras manusia bermata tiga ini mungkin masih ada. Hal ini berawal dari penemuan seorang arkeolog bawah air, bangsa Lemuria. Pada April 2021, arkeolog Mike Iver, seorang penyelam senior, suatu hari dia dan beberapa penyelam lainnya menyelam ke perairan sekitar Kepulauan Kiling melalui kapal selam. Namun saat mereka menyelam hingga kedalaman 1.500 meter bawah laut, tiba-tiba mereka menemukan struktur bawah air yang sangat besar. Menurut lokasi spesifik dari perangkat elektrik, titik masuk terletak di 6 derajat lintang utara. Menurut Mike Iver bahwa dari gambar yang direkamnya, itu adalah struktur bawah air raksasa, seperti benua persegi panjang yang tenggelam dari permukaan ke dasar laut. Membentang sekitar 150 km dan luas 8 km, sangat mirip dengan struktur landasan pacu pesawat terbang. Garis-garis dari seluruh struktur terlihat jelas dan kompleks, tidak seperti struktur yang dapat terbentuk secara alami di dasar laut. Hal itu membuat para ilmuwan berspekulasi, jika memang benar-benar ada peradaban maju di zaman kuno, ini mungkin merupakan pangkalan kapal luar angkasa pada masa itu. Yang lebih menakjubkan lagi, menurut beberapa ilmuwan, struktur ini setidaknya berusia puluhan juta tahun, dan beberapa sarjana lain bahkan menyebutkan bahwa itu mungkin peninggalan peradaban Lemuria yang tidak diketahui. Terkait peradaban Lemuria ini, sebelumnya pernah dibahas mata ketiga,
jadi saya tidak akan mengulasnya lebih lanjut di sini. Pada akhir abad ke-19, okultis dan pendiri teosofi Helena Blavatsky menempatkan Lemuria dalam sistem doktrin mistik religiusnya, mengklaim bahwa benua ini adalah tanah air nenek moyang manusia yang disebutnya Lemuria. Tulisan-tulisan Blavatsky memiliki dampak signifikan pada esoterisme barat, mempopulerkan mitos Lemuria dan penghuni mistiknya. Menurut Helena, peradaban Lemuria adalah peradaban yang lebih tua dari peradaban Sumeria dan peradaban Mesir kuno. Menurutnya bahwa total ada 17 peradaban leluhur pernah eksis di bumi. Bangsa Lemuria adalah peradaban ketiga paling awal dan tidak sama dengan peradaban modern. Mereka hermafrodit, yaitu individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin, jantan dan betina yang berfungsi penuh, dan secara fisik seperti kera tetapi bukan manusia seutuhnya. Mereka memiliki 4 tangan, 3 mata, dan mata yang ketiga tumbuh di belakang kepala mereka. Menurut legenda, benua Lemuria kabarnya tenggelam di telan lautan dan sekarang berada di kedalaman Samudra Pasifik atau Samudra Hindia. Kata Lemuria muncul melalui karya Helena Blavatsky, salah seorang pendiri teosofi. Ketika berbicara tentang Lemuria, perlu disebutkan sosok orang bernama Lewis Spence. Dia sangat tertarik melakukan penelitian tentang peradaban Lemuria. Dia menghabiskan sepanjang hidupnya untuk menelitinya, hingga kemudian menulis monograf berjudul The Problem of Lemuria, The Sunken Continent of the Pacific. Dia percaya bahwa peradaban ini telah hidup di bumi setidaknya 100.000 tahun dan merupakan ras kulit putih berambut pirang. Mereka paling awal menetap di bagian timur Samudra Pasifik. Batu-batu kuno dan bangunan yang ditinggalkan di beberapa pulau adalah penjelasan dan petunjuk terbaik tentang mereka. Saat ini, masih banyak hipotesis tentang peradaban benua kuno ini. Ada yang mengatakan peradaban Lemuria jauh lebih awal dan lebih maju dari Atlantis. Sementara itu, menurut okultis Inggris William Scott Elliot, bahwa bangsa Lemuria sudah ada di era Mesozoikum, yaitu zaman dinosaurus. Mereka memiliki IQ super, tingginya sekitar 4,5 meter, memiliki tangan dan kaki yang besar, dan mulut serta hidung yang menonjol. Mereka dapat melihat depan dan belakang pada saat yang sama, karena mereka memiliki mata depan dan belakang, 2 di depan dan mata ketiga di belakang kepala. Karena IQ mereka yang tinggi, sehingga dinosaurus pada masa itu bisa dikata sebagai hewan peliharaan mereka. Adapun terkait bagaimana ceritanya sampai peradaban ini menghilang, tidak ada yang tahu. William Scott Elliot memberikan penjelasan tentang lokasi Lemuria dengan lebih akurat lewat Charles Webster Leadbeater yang berkomunikasi dengan dunia arwah. Tahun 1904, ia menerbitkan buku The Lost Lemuria yang juga memuat peta lokasi benua Lemuria yang berada meluas dari pantai timur Afrika, melewati India hingga ke Samudra Pasifik. James Bramwell, di bukunya yang berjudul Lost Atlantis, menceritakan bahwa Lemuria adalah benua yang sangat luas yang sekarang menjadi Samudra Pasifik bagian selatan. Menurutnya, warga Lemuria adalah nenek moyang dari manusia Atlantis. Tahun 1894, Frederick Spencer lewat bukunya A Dweller on Two Planets menyebutkan bahwa masyarakat Lemuria yang selama tinggal di Gunung Shasta, California Utara. Menurutnya, mereka tinggal di kompleks terowongan di bawah gunung dan terkadang terlihat berjalan-jalan dengan mengenakan jubah berwarna putih. Dalam buku yang berjudul The Lost Continent of Mu, terdapat sebuah klaim bahwa semua umat manusia awalnya berasal dari Lemuria, mulai dari manusia Hawaii, Easter Island hingga Fiji. Namun semuanya hancur 12.000 tahun lalu karena gempa bumi yang sangat besar dan tenggelam ke dasar lautan.
Selain itu, mungkin mereka menghilang sama seperti dinosaurus, namun ada berbagai hipotesis terkait ini. Bisa jadi juga karena gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau bencana alam lainnya. Selama berabad-abad, orang-orang telah menceritakan legenda tentang dunia atau peradaban yang hilang. Tentu saja di zaman dulu ketika manusia belum membuat peta dunia, orang-orang percaya bahwa dunia atau peradaban yang hilang ini memang mungkin benar-benar ada. Zaman sekarang, beberapa orang tentu merasa skeptis dengan adanya kemungkinan dunia yang hilang. Hal ini mungkin karena kita merasa bahwa kita sudah mengetahui semua hal, apalagi dengan adanya satelit yang bisa melihat atau mengambil gambar berbagai lokasi di muka bumi, atau karena teori yang dikemukakan tentang penghuni kota yang hilang tersebut dianggap terlalu tidak masuk akal. Adapun mengenai apakah peradaban Lemuria yang misterius itu benar-benar pernah eksis, tergantung pada penilaian masing-masing individu. Namun terkait keberadaan peradaban bermata tiga, ada yang percaya bahwa tidak tertutup kemungkinan memang pernah eksis. Karena kedokteran modern telah menemukan adanya kelenjar yang disebut kelenjar pineal pada otak manusia, yang letaknya pada garis perpanjangan di belakang alis. Karena bentuknya mirip dengan buah pohon cemara mungil, maka dinamakan kelenjar pineal. Para ilmuwan menemukan bahwa kelenjar pineal hewan dan manusia memiliki kemiripan yang signifikan dengan sel fotoreseptor mata. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan struktur seperti retina yang menyusut secara fungsi dan vitreus di kelenjar pineal. Oleh karena itu, ahli biologi evolusi percaya bahwa sel kelenjar pineal memiliki prototipe evolusi yang sama dengan sel retina, dan bahwa kelenjar pineal saat ini kemungkinan besar merupakan sisa dari organ yang lebih besar setelah degradasi. Tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya degradasi kelenjar pineal dan tidak tahu apa fungsi sebenarnya dari kelenjar pineal itu. Hanya tahu bahwa kelenjar pineal dapat mengontrol jam biologis tubuh dengan mengeluarkan melatonin. Tetapi degenerasi mata ketiga pada kelenjar pineal ini sepertinya tidak sesederhana dari pengatur biologis dan organ indera, karena mitos, legenda, dan catatan literatur dari berbagai negara selalu menghubungkan kelenjar pineal dengan kemampuan wadah kecerdasan ini. Dan ketika kita melihat kembali peradaban Gendaya di atas, akan ditemukan bahwa mata ketiga mereka kebetulan memiliki kemampuan tersebut. Sampai di sini kita pun tahu bahwa sebenarnya setiap orang memiliki mata ketiga, hanya saja mata ketiga versi degradasi. Lalu menurut teman-teman, mungkinkah ada peradaban bermata tiga seperti ulasan di atas? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.